Sendiri aku tangak nih tak benda mana nih keluar. Demi apa? Ini jam sih. Ada bau-bau anjir. Saya ke Gunung Lawu. Kemudian saat tidur di Gunung Lawu, di dalam tidur saya itu mimpi ketemu dengan sosok pendaki yang sempat hilang dan tidak ditemukan di Gunung Lawu. Apakah itu juga termasuk jin yang sudah mendampingi si almarhum ini dari kecil atau gimana? Ini sudah sore, udah asar, mungkin nanti habis maghrib atau habis isya saya akan coba menanyakan hal tersebut kepada Mas yang pernah saya wawancarai kemarin. Ya insya Allah atas ridho Allah beliau akan dikasih tunjuk sehingga dapat menjelaskan sebenarnya suara tangisan ini berasal dari siapa, kenapa menangis, dan kenapa selalu tangisan itu terdengar oleh warga. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya sudah bersama dengan Mas yang kemarin juga saya jadikan narasumber. Jadi ada dua pertanyaan di sini karena berhubung di video sebelumnya sudah jelas kesaksian dari salah satu warga yang bernama Pak Man ini mengatakan bahwa ternyata suara tangisan itu ada sebelum almarhum ini meninggal. Sehingga hal tersebut ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Kemudian siapa sebenarnya sosok yang menangis di malam Jumat itu? Sudah jelas bahwa suara tangisan itu berasal dari kuburan atau dari makom. Lalu kalau bukan arwahnya almarhum ini yang gentayangan, lalu siapa? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kenapa sosok ini menangis sehingga terdengar oleh warga setempat? Nah langsung saja kita tanyakan, mungkin beliau langsung menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad la haula wala quwata illa billah. Menyikapi dari pertanyaan atau fenomena yang saat ini terjadi di sini, di dusun ini, desa ini. Pertama kali yang menangis di makom itu bukan arwah. Itu bukan arwah orang yang meninggal. Itu adalah sosok jin yang ada di tempat itu. Jadi jin itu sudah sangat lama tinggal di situ. Bahkan dia menangis itu bukan baru-baru ini. Dahulu-dahulu, udah lama pun dia juga sering menangis. Menangisnya dia itu satu, untuk menunjukkan eksistensi mereka, bahwa ada sosok lain atau ada makhluk lain yang tinggal di situ. Kedua, tujuannya dia itu kalau kita iman kita tidak kuat, maka kita akan takut, akan mengganggu iman kita, sehingga sosok itu mempengaruhi keyakinan kita. Gitu. Intinya kita harus kuat iman di saat menghadapi seperti itu, karena itu salah satu godaan untuk manusia. Gitu. Kedua, sosok itu sudah sangat lama, bahkan menangisnya pun tidak hanya setiap malam Jumat. Terkadang ada orang yang meninggal, ya maaf, mungkin di masa hidupnya orang itu bisa kita bilang kurang baik atau seperti apa, dia bisa ikut menangis. Menangisnya karena apa? Dia mendengarkan riwayat-riwayat dari kumpulan orang-orang yang hadir untuk membuat makom di situ, membuat liang lahat itu biasanya kan bercerita atau seperti ini, seperti ini, jadi sehingga maksudnya obrolan dari orang-orang yang menggali kubur itu. Orang yang menggali kubur atau orang yang mendampingi orang menggali kubur itu biasanya kan ada cerita, oh dulunya masa hidupnya begini seperti itu. Jadi itu yang ditangkap sama mereka. Jadi itu yang direkam sama mereka sehingga dia bersedih gitu. Sedih itu bisa mengingatkan kita kalau kita mempunyai nilai hati yang baik, mungkin mengingatkan, oh iya, orang yang sudah mati itu kejelekannya jangan diingat-ingat. Orang yang sudah mati itu tidak pantas lagi untuk diingat kejelekannya, seperti itu.
mungkin dia seperti itu, dia menangis. Jadi kita saat ini sebagai pelajaran kita yang masih hidup, bila ada nanti siapapun yang meninggal atau siapapun yang ini, jangan pernah sampai kita menceritakan kejelekannya di saat di kuburan, karena kuburan itu sudah peristirahatan terakhir, tidak ada lagi yang gentayangan, tidak ada yang lagi sini. Karena apa? Orang kalau sudah dikubur, berapa langkah orang yang ke kuburan itu pergi meninggalkan kuburan itu, yang jenazah di dalam kubur itu sudah didatangin malaikat. Seperti itu. Jadi mungkar dan nakir. Boro-boro dia mau keluar menangis seperti apa, tidak, tapi disitulah letak jin untuk memanfaatkan kondisi yang ada gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya semua tangisan yang didengar oleh warga itu adalah jin yang ingin mengelabuhi pikiran kita agar ini ya. Iya. Agar mungkin agar takut. Agar takut, dan akhirnya iman kita kan tergoda, terganggu gitu kan. Jadi kita tidak mau ngapa-ngapain juga takut. Akhirnya kita yang awam itu akhirnya membuat cerita, begini, sehingga seperti itu, dan akhirnya menyebar kemana-mana, dan ternyata itu bukan, itu adalah jin yang ada di sana itu. Ya, memang benar sih dari hubungannya dengan penjelasan Masnya ini tadi, karena isu kemayang berkembang itu sempat ada beberapa warga yang sampai akhirnya setelah warga yang lain berasumsi begini, sehingga orang tersebut juga ikut mengeksplor cerita tersebut, ditambah-tambahin sampai akhirnya dihubungkan dengan masa lalunya si almarhum. Kemudian berpikiran ya mungkin itu tidak terima karena pada saat meninggalnya itu dipositifkan COVID kan, seperti itu. Mungkin di sana tidak dikafani, tidak dimandiin, gini-gini, sampai akhirnya dia itu ingin dimandiin dan ingin dikafani, ingin disolatkan. Itu adalah selentingan kabar yang ada di masyarakat. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi saya menanyakan kenapa sosok tersebut menangis dan tangisan itu didengar oleh warga setempat, khususnya sekitaran makam tersebut. Ya, sebenarnya fenomena menangis itu hal wajar. Hal wajarnya kenapa? Biasanya orang menangis itu kebanyakan itu pasti sedih. Karena kesedihan dia menangis. Jadi sebenarnya kalau kita ambil hikmah positifnya dengan tangisan itu, ya kan, itu untuk mengingatkan bahwa ahli warisnya siapapun keluarganya yang meninggal, yang semasa yang masih hidup di dunia ini, yang masih diberi umur panjang di dunia ini, supaya tidak melupakan bahwa ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Itu bukan hanya kita mereka bukan hanya untuk butuh dikirimin doa gitu, tapi dia juga ingin makamnya itu diziarahi, didatangi secara langsung, dibersihkan makamnya, supaya apa? Tidak ditempati oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Semakin rimbun, semakin pengap atau semakin lembab tempat itu, maka mereka akan senang tinggal di situ. Gitu. Makanya kenapa kita ahli waris ini yang masih ada di dunia ini, yang masih kasih panjang umur, bila ada orang tua kita yang sudah nggak ada, yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, itu sering-sering makamnya diziarahi, jadi dibersihkan, kita bisa bedakan kok, manusia dan binatang itu berbeda gitu. Kalau terus manusia mati dikubur dan ditinggalkan aja tanpa diziarahi, apa bedanya dengan binatang? Iya. Kan begitu. Nah, kalau binatang kita buatkan lubang, kita tanam, kita tinggal, iya kan? Gitu. Nah, kita bedakan manusia dan binatang itu tidak seperti itu gitu. Manusia itu kalau meninggal ditempatkan yang tempat yang baik, dibikinkan yang baik, sehingga apa? Dihindarkan dari keangkeran, dihindarkan dari itu. Wah, makam itu memang harus serem, tidak. Jadi makam itu harus bisa rapi juga. Ya, karena kalau makam serem, ya umat Islam sendiri mau ke makamnya Kanjeng Nabi juga takut kalau serem, kan gitu. Makanya makam itu pun harus diperindah, harus dibagus, sehingga apa? Siapapun yang hadir, siapapun yang datang ke situ itu ngelihat indah gitu. Jadi tidak ada, salah satunya kenapa kalau makam bagus itu biasanya menghindarkan dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Contohnya gitu. Maksudnya misalnya kalau makom seadanya amburadul kayak misalnya ini, akhirnya orang berpikir warisnya kemana, kok nggak dirawat, kasihan ini begini, tahu-tahu di situ ada tumbuhan yang hidup menutupi makom itu, akhirnya akan menjadi suatu cerita. Tuh dulu hidupnya begini, sekarang lihat tuh makomnya aja ditumbuhi pohon, artinya seperti hal-hal seperti itu. Jadi ayo kita
yang masih hidup, bila ada orang tua kita yang sudah meninggal, ayo kita jaga, kita rawat makomnya. Jangan sampai kita biarkan begitu aja seperti makom kuburannya binatang. Itu. Jadi harus kita jaga, kita rapiin, kita bersihin gitu kan. Jangan sampai terlihat angker gitu. Kalau terlihat angker akhirnya akan menimbulkan suatu cerita yang tidak baik gitu. Omongan yang tidak baik. Kalau itu bagus seperti apa, apalagi kalau kita bisa tanam ya rapihin lah gitu. Tidak harus dibangun tapi hanya cukup rapi, bersih, enak. Jadi setiap kita ziarah pun kita bersihkan itu enak. Gitu. Jadi menghilangkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Gitu aja. Ya. Kemudian gini Mas, tadi Masnya kan menyebutkan bahwa sebenarnya yang menangis itu adalah jin yang sudah lama tinggal di situ. Apakah mungkin jadi saya berpikiran begini, apa itu bukan jin korinnya yang menurut ajaran Islam orang yang terlahir itu dari kecil kan sudah didampingi dengan dua jin ya. Saat orang dilahirkan di bumi itu kita lahir tidak sendiri. Jadi Allah itu langsung memberi kita pendamping. Yaitu pendamping apa? 2 jin dan 3 malaikat. Seperti itu. Jadi orang lahir di bumi itu didampingi atau langsung dikasih pendamping sama Allah itu 2 jin dan 2 malaikat. Nah, jin ini biasanya ada yang bergerak kita bisa bilang sisi kanan dan sisi kiri gitu loh. Di mana masa hidupnya manusia itu berbuat baik, ibadahnya baik, apanya baik, sehingga yang di waktu dia meninggal itu yang akan aktif itu adalah jin yang kanan, sebelah kanan, yaitu jin yang baik. Jadi mengingatkan dulu, oh nih bapakmu atau mbahmu dulu itu orangnya pejuang di jalan Allah, dulu pesiar agamanya Allah, ini seperti itu. Jadi tapi kalau andekan yang masa hidupnya orang itu di jalan tidak baik, jadi jin yang sisi kiri yang akan lebih kuat, mendominasi, sehingga itulah yang mengingatkan biasanya melalui mimpi atau biasanya menampakkan atau seperti apa. Nah, itulah jin-jin itu gitu. Nah, jangan malaikat 3 itu menjaga supaya kita selalu istiqomah baik. Itu tinggal bagaimana kekuatannya hati kita gitu. Jadi malaikat itu adalah hati kita gitu. Kalau hati kita bisa menjaga, kita bisa menjaga tingkah laku kita, ucapan kita, dan kita bisa semakin istiqomah kepada Allah, maka malaikat itu lebih dominan dan sisi kanannya akan berdominan itu. Makanya jelek dan baik kita itu selalu tercatat oleh malaikat. Yang tadi gitu. Tadi Mas kan menyebut terkadang jin itu bisa saja datang yang sisi kiri ya tadi, bisa saja jin itu datang lewat mimpi. Sekarang saya jadi ingat, penjelasan Masnya tadi mengingatkan saya akan sebuah cerita. Ini kisah nyata. Jadi begini, mohon maaf ini agak melenceng karena begini ceritanya. Anggap saja saya ke Gunung Lawu, kemudian saat tidur di Gunung Lawu, di dalam tidur saya itu mimpi ketemu dengan sosok pendaki yang sempat hilang dan tidak ditemukan di Gunung Lawu. Itu lewat mimpi. Apakah itu juga termasuk jin yang sudah mendampingi si almarhum ini dari kecil atau gimana? Iya, itu bisa jadi bisa jadi seperti itu. Karena gini, di saat kita misalnya banyak keluarga kita yang sayang dan kita itu membuat suatu ukiran kehidupan yang baik di masyarakat ini. Kebanyakan doa-doa dari masyarakat, keluarga atau semuanya itu mendoakan kita, sehingga pendamping kita itu di saat misalnya jasadnya tidak ditemukan, ternyata begitu ada orang lain mendaki dan ada bermimpi gitu, menunjukkan bahwa gini, biasanya petunjuk itu bisa kita ikuti. Kenapa kita ikuti? Biasanya gini, dia itu akan memberitahu bahwa jasad yang hilang itu masih ada di sekitar area itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah petunjuk gitu. Bukan mimpi itu kembang tidur ya. Kalau orang kebanyakan tidur ya itu kembang tidur namanya gitu. Tapi di suatu tempat ya, kalau kita bermunajat kepada Allah pun terkadang Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Iya kan? Seperti itu. Nah, ini pun seperti itu. Mungkin banyaknya doa dari keluarganya, dari masyarakat, dari saudara-saudara dan teman-temannya, sehingga ini membangkitkan saudara kita atau pendamping kita itu untuk
meminta bantuan atau memberitahu kepada orang lain, bagaimana caranya orang ini dituntun, ditarik, ini loh, ada jenak jasad misalnya di sini. Biasanya itu ada di daerah situ gitu. Entah dia menyerupai, biasanya banyak kan dia menyerupai dari jasad itu gitu. Entah bajunya, entah mukanya atau badannya itu, dengan dia berjalan hanya di situ atau dia duduk di situ, itu biasanya kita lebih mudah. Kenapa? Itu suatu petunjuk. Berarti jasad itu tidak jauh dari area itu gitu. Jadi kita tinggal cari aja di mana areanya, dia pasti akan di situ gitu. Jadi apa yang ada di mimpi itu dan di gambaran itu bisa dijadikan sebuah petunjuk, karena mimpi itu adalah petunjuk gitu. Saya jadi ingat lagi, ini mumpung membicarakan pendaki yang hilang di Gunung Lawu ya Mas ya. Jadi setelah ini kira-kira kalau menyebutkan nama almarhum nggak usah ya. Ada salah satu pendaki yang hilang sekitar 2 tahun yang lalu di Gunung Lawu. Jarak 1 minggu setelah si pendaki ini hilang, ada seorang pendaki cewek. Ini videonya seperti yang saya upload kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, yang di situ ada seorang cewek, pendaki cewek yang bermimpi bertemu dengan si almarhum itu. Di dalam mimpinya itu si almarhum ini sempat berkomunikasi bahwa mengatakan saat itu dia duduk di daerah Pasar Dieng Gunung Lawu, duduk di atas batu. Ketika diajak pergi dari situ, dia menjawab ajakan si cewek dengan mengatakan begini, saya akan pulang 7 hari ke depan, Mbak. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah, apakah itu juga sebenarnya termasuk dari petunjuk itu sendiri? Betul, itu sebuah petunjuk sebenarnya gitu kan. Nah, sekarang kita perbandingan begini, alam nyata dan alam gaib itu perbedaan waktunya sangat jauh. 1 tahun di bumi, di alam nyata itu belum ada 1 hari di alam gaib. Iya, seperti itu. Jadi ya kalau kita tahu, kita buka di Al-Quran, itu pun juga dijelaskan sekian tahun di alam nyata itu sekian hari mungkin di alam gaib. Bisa sekian tahun hanya 1 hari di alam gaib. Jadi kalau kita berhitung 7 hari ya, kita bisa hitung berapa tahun. Seandainya 1 hari di nyata ini, di gaibnya 1 tahun, berarti ketemunya 7 tahun. 7 tahun seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita ikuti, bahwa hal seperti itu biasanya adalah petunjuk. Kalau andaikan dia sudah ada di tempat itu, kayak tadi dibilang duduk di atas batu seperti apa. Kalau masih ingat lokasinya itu, coba dicari di sana. Kita bisa tawasulan di sana, bisa lah ngaji di sana, bersolawat di sana. Mungkin dengan kita tawasul di sana, ngaji di sana, solawatan di sana, Allah membukakan penutup dari jasad itu, sehingga yang tadinya hanya bilangnya 7 hari bisa dipercepat sama Allah, sehingga jasad itu bisa cepat ketemu gitu. Jadi ya kita harus minta, karena yang bisa mengabulkan, yang bisa melakukan itu hanya Allah. Kita manusia itu ya hanya pelaksana aja. Kita sebagai manusia itu wajib ikhtiar. Nah, dengan seperti itu mungkin yang menutupi jasad itu akan mulai terbuka gitu. Bukan kita mau mengganggu alam itu, tidak. Justru kita memohon sama Allah, ya Allah mudahkanlah, kan seperti itu, supaya jasad ini bisa saya sempurnakan, bisa kita kuburkan dengan layak, dan keluarganya pun tidak akan sedih memikirkan terus kemana di mana seperti itu kan gitu. Jadi mungkin dengan saran itu, ayo kalau masih ingat lokasinya di mana, tempatnya di mana, silakan dicoba gitu. Karena inilah suatu ikhtiar manusia. Manusia itu wajib berikhtiar gitu. Manusia Gusti Allah lah yang menentukan dari ikhtiar kita, seperti itu Mas. Ini seandainya Mas. Tadi kan Mas kan menyarankan ikhtiar seperti itu. Ini seandainya, hanya seandainya. Yang jelas untuk pihak keluarga orang tua dari almarhum pendaki yang hilang di Gunung Lawu itu sudah ikhlas. Hanya saja kita sebagai orang lain terkadang kan ya seperti yang Mas sampaikan tadi, kita merasa kasihan. Mungkin orang tuanya walaupun saat ini sudah ikhlas, tapi saya yakin di dalam pikirannya kan masih mengganjal, anak saya hilangnya di sana, sedangkan saat mau kirim doa, mau menyambangi makomnya saja tidak ada. Ini seandainya
ada niatan kita membantu emasnya, saya ajak ke Gunung Lawu, kita berdoa di sana, siapa tahu dikasih jalan, emasnya bersedia apa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Karena hal baik itu, dimana ada orang mengajak hal baik itu, ya kita harus berusaha semampu kita untuk bisa. Orang hal buruk ajak, kadang kita bisa, kenapa iya, hal baik enggak? Kan iya, seperti iya, itu. benar, Jadi di saat kita diajak untuk hal yang baik, semua itu niat kita adalah ibadah. Intinya kita niati semua itu adalah ibadah. Bukan kita mau mengganggu alam atau mau mengganggu makhluk gaib, tidak gitu. Di sini kita berusaha. Apabila emang Allah mengizinkan, pasti akan diberikan jalan. Bila Allah tidak mengizinkan, ya sudah. Berarti bukan waktunya. Karena kita nggak bisa menentukan, ini harus bisa. Apalagi kita paksakan, itu juga bisa. Kita hanya berikhtiar, kita ya, cuma memohon. ikhtiar. Kita ini ikhtiar, berusaha mendoakan. Walaupun tidak di lokasinya, kalau kita mendoakan, karena doa itu di mana saja dipanjatkan, insya Allah, kalau kita tulus mendoakan, pasti nyampe. Saya dulu pernah mengalami, Mas, sehubungan dengan pendaki yang hilang ini. Setelah beberapa hari hilang di Gunung Lawu dan tidak ditemukan, hampir kurang lebih sekitar 3 hari, saya itu terus dibayang-bayangi dengan wajahnya. Saya merasakan benar saat itu bahwa dia itu ada di dekat saya, walaupun tidak ada suara, tidak mengucapkan kata apapun, tapi seolah-olah dia itu meminta. Dan dari situ saya rasakan dianya ini meminta doa. Sampai akhirnya selama 3 hari berturut-turut, setiap selesai sholat maghrib itu saya kirimkan doa, saya kirim Fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran. Sampai akhirnya rasa yang tadinya saya alami, saya rasakan itu hilang. Dan yang saya dapatkan setelah itu, saya itu juga merasakan bahwa dia itu tenang gitu loh. Itu benar-benar saya alami sendiri, dan sempat saya buat videonya juga. Saya meminta kepada teman-teman yang nonton video itu untuk mendoakan bersama, setidaknya Al-Fatihah. Ya, itulah kekuatan doa. Apalagi yang berdoa itu masih ada ikatan, seperti orang tua, adik atau kakak itu mendoakan. Karena orang meninggal itu juga butuh makan. Ya. Makannya itu bukan makanan seperti alam nyata itu, tidak. Makanannya itu ya doa. Dengan doa itu dia akan terobati dahaganya. Dengan doa itu dia mulai terisi rasa laparnya. Gitu. Jadi dia akan lebih nyaman, dia akan lebih tenang. Gitu. Jadi doa kita itu di sana itu untuk menerangi yang sudah meninggal. Gitu. Jadi doa itulah kekuatan doa. Jadi selama kita yakin, kita istiqomah, kita tulus ikhlas mendoakan yang dengan baik, insya Allah sama Gusti Allah pasti diijabah. Amin. Akan sampai sana, akan sampai sama yang dituju, seperti itu. Ya teman-teman, sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman yang kebetulan saat ini menonton video ini, marilah sejenak kita tata hati kita ikhlaskan hati kita untuk mengirim doa. Kita hadiah Al-Fatihah sekali saja, kita khususkan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal atau hilang di Gunung Lawu, baik jasadnya yang ditemukan maupun yang tidak. Kita doakan semoga arwahnya tenang, diterima amal ibadahnya, amal kebaikannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ya, ya, saya rasa penjelasan dari masnya ini sudah cukup jelas. Poin pertama, bahwa yang menangis di makam yang didengar oleh warga itu bukanlah arwah yang gentayangan, akan tetapi sosok jin yang memang sudah lama tinggal di makam tersebut. Tujuannya menangis adalah pertama dia ingin mengalihkan pikiran manusia mungkin agar berpikir macam-macam. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu adalah sebagai pengingat untuk kita ahli waris agar senantiasa mendoakan dan mengunjungi makamnya orang atau keluarga kita yang sudah meninggal. Kemudian poin kedua dari yang penjelasan yang terakhir ini tadi tentang sosok jin korin, jin pendamping,
yang sehubungan dengan pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Ini kita flashback ke belakang, kembali ke video yang pernah saya upload tentang mimpinya seorang cewek pendaki di Gunung Lawu yang bermimpi bertemu dengan almarhum. Bisa jadi ternyata mimpi tersebut adalah petunjuk, sebenarnya petunjuk bagi kita. Kita berdoa, kita memohon seandainya mau ikhtiar, insya Allah jika Allah meridhoi, jasadnya masih bisa kita temukan, Amin, amin, amin. bisa kita kuburkan secara layak, kita kembalikan kepada keluarga sehingga keluarga pun merasa tenang. Amin. Saya rasa cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi